Ya, assalamualaikum buat teman-teman semua. Sekarang saya mau jelasin sedikit ya tentang masalah blog nih. Ini kebetulan ada kawan kita nih, subscriber saya ini dari YouTube ini, ngirim paket nih dari Palembang, tuh dari Mas Rian. Ya maaf sebelumnya kalau paketnya udah saya buka duluan ya. Soalnya tadinya juga mau nggak saya bikinin video karena ya permasalahannya ya sebenarnya sama-sama aja sih. Cuman ini mungkin ada tambahan ya buat pemula nih ya biar nggak kejadian kayak begini lagi. Ini isi paketnya ya dari Mas Rian. Ini blok, head, membran. Ya untuk head dan membran nih kita singkirin aja ya. Nih kalau Mas Rian kalau head dan membran mah nggak ada masalah sih. Membran paling permasalahan hanya di setelannya aja, ini terlalu berat nih pada mampet. Jadi udah saya cek gampang nanti di setel ulang kalau membran mah. Sekarang kita fokus ke blok aja ya. Ya buat pemula nih ya, yang bener-bener pemula ya, yang awam dengan blok nih. Ini silakan dilihat ya, mungkin ada pelajaran ya dari Mas Rian. Ini blok ini Mas Rian ini beli nih seharga 800.000. Tujuan dia beli blok ini dikirim ke saya untuk reporting. Sampai sini ini blok ternyata bloknya bukan asli. Nih kalau teman-teman bisa lihat kodenya. Kodenya mah lihat tuh, dia ada kode juga sama kayak IP spare part 3K20 IP2. Ini bloknya nih. Untuk tipe blok ini sebenarnya tipenya sama ini dengan kawan-kawan kita yang kemarin kirim. Ini yang saya ingat kawan kita dari Natuna sama yang dari Kuningan. Tipe bloknya seperti ini sama, persis sama seperti ini. 3K20 dan YP2. Dan ini blok bukan asli ya Mas Rian ya. Dan nasibnya juga sama ya teman-teman ya. Pasti saya akan tolak blok seperti ini untuk di porting. Cuman nanti saya jelasin ya untuk yang kedua. Sebenarnya udah saya jelasin sih. Cuman ini saya jelasin lagi nih buat teman-teman, buat kawan-kawan yang benar-benar masih pemula gitu. Kalau ingin porting blok, ya pilih-pilih dulu bloknya. Jangan sembarangan beli. Ya contohnya seperti ini. Katanya ini bloknya blok ori. Karena yang belinya awam, Mas Riannya masih awam, akhirnya sampai ke saya cek ternyata ini bukan asli. Makanya kan saya udah sering buatin tuh tentang blok-blok overboss tuh. Overboss dari full OB lapis, bahkan bikinan saya sendiri, OB cor. Saya udah bikinin detail supaya teman-teman nggak mudah ketipu. Teman-teman sering kan nonton video saya, makanya kalau bikin video ditonton, terutama buat pemula. Jadi masa iya sering nonton video saya masih aja ketipu dengan blog. Apalagi ini kan dengan uang nggak sedikit ini, dengan 800.000. Ya saya jelasin nih ya Mas Rian ya, kalau ini blognya fake, ini blognya bukan asli ya. Nih kebetulan saya ada pembandingnya. Ini saya ada blog nih, blog seri YP. Ini YP berapa ya? Ini YP2 ini. Ini blognya masih standar dar, ini YP2 copotan ini. Ini OS 25 apa OS berapa ya? Nggak tahu, lupa saya. Ini saya blog dapat dikasih sama komandan nih, sama Om Padli ini saya dapat dikasih blognya. Jadi kita bandingin ya dengan blog yang ini. Ya, ini untuk Mas Rian saya jelasin secara singkatnya aja ya, garis besarnya aja ya. Kalau Mas Rian pengen tahu secara detail tentang blok-blok asli, cek video saya yang lain. Karena kita bandingin langsung aja ya. Yang kelihatan mencolok banget mah nih. Nih, yang bloknya Mas Rian ya. Ini lihat, ininya kan dalam keadaan standar. Ini perhatiin nih, daging lebihnya. Modelnya. Nih, beda kan dengan yang asli. Tuh, dari profilnya aja dia beda. Kalau yang dari profil yang asli itu dominan yang besarnya di bawah. Yang main transfer lebih besar, secondary transfer dia lebih kecil. Kalau ini bisa dibilang hampir sama. Juga kalau yang blok asli itu ada kode di sini biasanya.
Nah, kayak ini nih, tuh ada kodenya. Mau copotan kayak mau spare part, sama kodenya, pasti ada kode. Itu yang pertama ya. Yang kedua nih, Mas Rian. Nih, perhatiin nih, kalau blok asli itu biasanya, bukan biasanya sih, udah pasti. Kalau blok asli itu udah pasti sisinya cor-coran. Nih, perhatiin nih. Ini sisi hitam ini nih. Nih, ini hitam. Ini besinya nih, ini besi liner. Tebal kan? Lihat yang bagian transfernya. Loh, nggak fokus ya. Nah, tuh, cuma sedikit kan. Kelihatan tuh. Ini daging tapi di area transfernya. Besinya besi liner tapi di area transfer. Jauh kan bedanya? Tebal, tipis. Gampangnya gini aja. Ketebalan liner ini yang di exhaust dengan yang di lubang transfer ini nggak sama, beda. Karena ini sistem pemasangannya dengan dicor. Sekarang kita lihat blok yang punya Mas Rian ya. Sorry bro, kameranya soalnya kamera murah. Nah, nih pokoknya nih ini tebal nih. Nah, ini tebal ya. Besi nih tebal. Teman-teman perhatiin nih ininya. Tuh, liner besinya dia tebal sampai sini juga. Beda kan dengan yang tadi. Kalau yang tadi liner besinya yang di area transfer cuma sedikit. Artinya ini si besi ini dan besi yang ditransfer ini sama. Nah, kalau sama gini artinya bloknya kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar ini blok ini bukan cor-coran tapi bos-bosan. Tekniknya sama dengan teknik sistem overboss manual di bubut. Jadi ini di silinder dari ujung atas sampai ujung bawah sama tebalnya. Pemasangannya bisa dipres atau bisa dipanasin. Beda dengan yang pabrik. Kalau ori pabrik itu pasti cor-coran. Tapi nggak semua blok KW bos-bosan ya. Blok KW juga kayak model Talan atau RTHC yang kemarin yang biasa saya posting itu sama sistemnya cor-coran juga. Oke, poin yang selanjutnya nih ya, teman Mas Rian nih yang paling mencolok. Ini Mas Rian perhatiin nih lubang area transfernya, profilnya tuh. Ini blok asli ya, asli copotan nih. Tuh, lihat area transfernya sama area bus spotnya. Nih. Ini kan bisa masuk semua nih. Tuh L patah ya. Tuh. Yang punya Mas Rian ini profil transfernya nyangkut. Nyangkutnya parah lagi. Nih. Yang di main. Tuh, dia mentok tuh. Kalau bisa lihat tuh daging nih. Ini daging nih. Ini mentok nih. Saya nggak perlu ukur deh. Ini soalnya udah pernah dibahas detail tentang blok ini. Nih. Ini nyangkut ya. Terus yang kedua, nih kelihatan dari secondary transfernya. Secondary transfer kecil banget. Ini secondary transfer. Bandingin dengan yang ori. Tuh, secondary transfernya. Lebih besar kan? Jadi ini udah fix ya, Mas Rian ya. Kalau ini bloknya bukan asli. Kalau kawan Mas Rian nggak percaya bloknya ini bukan asli sih, suruh tonton aja video ini. Bukan, ini bukan asli. Ini saya udah garansi 100% ini bloknya bukan asli. Oke, Mas Rian. Jadi saran dari saya ini udah fix ya. Bloknya bukan asli. Jadi mending dikembalin aja deh. Ini sayang uang 800.000 soalnya kan. Ini sebenarnya dengan 800.000 Mas Rian bisa dapat nih blok lokal juga ya. Kalau blok asli kan mahal. Mas Rian bisa dapat juga blok lokal. Ini contohnya seperti ini nih. Ini punya siapa ya ini ya? Nih, pengirimnya nih. Teh Racing Shop Jakarta. Ini bloknya RTHC. Ini tuh blok-blok head tuh. Ini bloknya belum pada datang, headnya udah pada ngumpul. Masih pada di jalan bloknya. Ini karung.
Ya nih Mas Rian, mending blok ini kembaliin, ambil uangnya, beliin kayak gini. Nih, ini blok bukan asli, cuman ini blok udah sering saya review ya. Jadi dan saya pribadi juga pakai. Emang ini blok kurang rapi. Ini blok masih banyak kelemahannya. Cuman kalau ini blok kalau misalnya di porting hilang semua udah lemah-lemahnya. Kayak gini ini kan sudut-sudut gini. Kalau di porting mah udah lancar semua. Jadi nggak ada masalah. Terus yang terpenting blok ini sistemnya ini cor-coran. Nih, beda kan dengan Mas Rian tadi. Nih, lihat sisi hitam ini. Nih, ini hitam besinya ya. Ini putih casingnya, pembungkus luarnya. Lihat tuh hitam tebal di area knalpot. Nih, Mas Rian lihat nih. Di area transfer kecil kan, cuman sedikit. Artinya ini beda ketebalan. Ini tebal, ini tipis. Sama dengan blok asli yang saya tadi yang copotan. Artinya ini blok sistem pemasangannya dengan cara cor-coran. Ya pasti dicor, nggak mungkin nggak dicor. Gimana nggak dicor, orang tebalnya aja beda. Kalau tebal beda gini pemasangan pasti dicor, nggak ada cara lain. Dan kalau cor gini, ini mau dipanasin seminggu nonstop 24 jam, nggak bakal copot linernya. Beda ya teman-teman, sistem cor dengan sistem bos-bosan. Kalau bos-bosan itu teman-teman panasin aja itu blok, copot linernya. Kalau kayak gini, cor panasin nonstop seminggu nggak bakal copot bloknya, linernya. Ya jelas ya Mas Rian ya. Jadi ini bloknya udah bukan asli ya. Ya gitu, saran dari saya mending kembaliin aja, ambil lagi uangnya. Kalau masih bisa diambil mah ya kalau Mas Rian ada budget beli blok asli. Kalau misalnya nggak ada budgetnya kurang, beli aja blok KW kayak gitu, bagus kok. Nah, sekarang saya mau jelasin ya ke teman-teman ya, kenapa saya tolak portingan yang nggak sesuai dengan apa yang saya rekomendasikan. Yang pertama, kenapa saya tolak blok portingan yang nggak sesuai dengan saya rekomendasikan? Karena saya masih pemula ya teman-teman. Saya masih baru belajar porting-porting, ya masih cetek ilmunya. Jadi masih pemula lah, masih dalam tahap belajar lah. Beda dengan yang lain gitu, yang udah jago, yang udah susu. Makanya teman-teman nggak usah porting ke saya. Saya masih pemula, porting aja ke yang lain yang lebih hebat dari saya juga banyak. Yang kedua, kenapa saya tolak ya teman-teman ya, blok yang nggak sesuai yang saya rekomendasiin. Maksudnya saya tolak blok yang kira-kira gelagatnya nggak akan beres nih. Kenapa? Karena saya tahu nanti teman-teman pasti kecewa. Saya tahu nanti ujungnya ini blok, kalaupun saya porting nggak akan semaksimal. Artinya dibanding saya porting ini dan ini di bawah. Ini nggak akan bisa ngelawan ini. Kalau ini saya porting walaupun dengan spek yang sama. Kalau mau ngelawan ini speknya harus lebih keras. Misalnya exhaustnya ini angkatnya lebarnya harus lebih dibanding ini. Baru ini bisa ngelawan ini. Cuman nanti akan ngasih efek. Efeknya apa? Putaran bawahnya drop. Motor lemah di bawah. Makanya itu saya tolak karena saya tahu nanti hasilnya di teman-teman kurang memuaskan. Kan teman-teman ke saya bayar. Porting kan bayar kan, bukan gratis. Udah bayar uang ke saya, hasilnya kurang memuaskan. Kan jadinya nanti nggak enak, sama-sama gimana ya, takutnya silaturahmi malah jadi putus. Gitu doang. Nggak sesuai yang teman-teman harapkan. Jadi paham ya buat teman-teman semua ya, terutama ini yang baru kenal sama saya di YouTube ya. Mungkin kalau buat kawan-kawan yang kenal lama dengan saya di Facebook mungkin udah tahu ya siapa saya. Maksudnya saya udah sering terima order. Emang kalau orderan mah dominan dari Facebook, dari YouTube juga ada, cuman lebih banyak dari Facebook kalau orderan porting atau mesin mah. Jadi saya nggak sembarangan nerima order porting ya teman-teman ya. Untuk blok ini buat Mas Rian, bukan buat cuman Mas Rian aja ini yang saya tolak. Banyak ini yang ada, yang saya ingat saya tuh orang Natuna satu sama kayak gini. Terus dari Bos Kuningan sama kayak gini bloknya. Dan ini punya Mas Rian ini yang dari Palembang. Nasibnya sama, bloknya sama juga. Otomatis saya tolak bloknya. Portingnya otomatis saya tolak. Yang terakhir itu
dari JP Racing ya teman-teman. Bukan dari JP Racing, maksudnya ada subscriber order blok overboss ke JP Racing, lantas dikirim ke saya untuk di porting. Nah itu saya tolak. Saya tolak bukan karena bloknya overboss, bukan. Saya ini tukang bikin overboss. Kalau teman-teman yang kenal sama saya di Facebook tahu, saya tukang bikin overboss dan tukang porting overboss dulu awal-awalnya. Cuman kalau sekarang saat-saat ini saya tahan dulu untuk porting blok overboss. Kenapa? Karena porting blok overboss itu lebih rumit, 2 sampai 3 kali lebih rumit dibanding blok asli atau dibanding blok KW yang sistemnya seperti ini. Nah, blok dari JP Racing itu saya tolak portingnya karena ada beberapa poin ya teman-teman ya. Ya sebenarnya ada beberapa poin yang nggak bisa saya buka di umum gitu. Yang nggak perlu saya buka sebenarnya kalau poin-poin kayak gitu. Jadi bukan masalah karena saya nggak bisa porting overboss, enggak. Saya udah bilang dari awal. Saya lebih baik dibilang nggak sanggup daripada harus ngecewain konsumen. Akhirnya kan itu blok karena konsumennya saya tolak, minta dikirim ke channel sebelah kan. Ya udah silakan aja porting di channel sebelah. Akhirnya saya kirimkan ke channel sebelah, dan channel sebelah juga kan upload tuh. Ada alamatnya kan dari saya, dari MMI. Saya lebih baik dibilang seperti itu, lebih baik dibilang saya nggak sanggup lah, atau nggak mampu lah, atau nggak punya skill lah, nggak apa-apa, daripada saya harus kecewain konsumen. Prinsip saya seperti itu ya teman-teman. Kalau uang mah gampang, bisa dicari. Cuman kalau kepuasan tuh susah. Saya paling takut kalau teman-teman tahu saya di Facebook. Saya dari dulu paling takut ngecewain konsumen. Itu alasannya ya teman-teman. Makanya yang porting ke saya, boleh tanya deh, siapa yang porting ke saya? Gak usah jauh-jauh di Facebook ya, di YouTube aja. Yang porting ke saya, gratis 1 konsultasi seumur hidup. Silahkan cek. Yang udah porting ke saya, ente mau nanya apa juga saya jawab, asal jangan terlalu spesifik. Maksudnya jangan terlalu spesifik kayak hitungan mesin balap, hitungan pengapian mesin balap, itu mah spesifik. Untuk yang umum-umum silakan konsultasi bebas dengan saya. Lantas gimana kalau misalnya kok saya konsultasi ke MMI nggak pernah mau jawab atau responnya lambat? Ya gimana mau saya responnya cepat? Gimana saya mau jawabnya gampang? Ente porting di siapa? Konsulnya sama saya. Ya kan bikin orang bingung jadinya. You porting di orang lain, ya jangan konsul ke saya. Maksudnya kan yang tahu hitung-hitungan bloknya kan mekanik yang portingnya. Kan sering ya teman-teman ya. Pertama, sayanya sibuk dengan kerjaan. Kedua, WA yang nanya konsul masalah teknik. Apalagi tentang bloknya blok portingan. Portingannya bukan saya yang pegang. Nah, saya udah kebingungan jawabnya. Dijawab A takut salah, dijawab B juga takutnya salah juga. Jadi kalau buat teman-teman, ya harap maklum aja kalau teman-teman konsul ke saya tapi portingnya di orang lain, saya balasnya rada kebingungan, ya harap dimaklum aja. Ya pasti bingung semua orang mekanik juga. Teman-teman porting di saya, nanya ke orang lain hitungan headnya, yang ditanya pasti bingung, bukan saya doang yang bingung. Oke ya teman-teman ya, segitu dulu ya untuk videonya ya. Campur ada curhatan sedikit nih, sorry ya. Ini buat Mas Rian ya, akhirnya ini blognya saya tolak. Ini kalau bisa retur aja kembaliin. Cuman saya mau ingetin nih ke teman-teman pemula ya nih ya, sekali lagi ya. Porting blok mah itu cuman salah satunya aja ya teman-teman buat bikin motor supaya enak ya. Namanya porting blok itu untuk korek harian, semi, apalagi untuk balap ya, apalagi untuk liaran, misalnya liaran gope meter, itu bloknya beda-bedanya tipis, paling mentok-mentok bedanya cuma 0,2 0,3. Bisa dibilang korekan blok mah sama aja, gitu-gitu aja, nggak, perbedaannya nggak akan mencolok terlalu jauh, sama. Untuk spek-spek tinggi kayak motor liaran race gope meter itu udah mentok hitungannya, segitu aja udah, paling bedanya 0,2 0,3, udah nggak akan jauh dari segitu, nggak akan jauh sampai 1 mili atau 0,5 mili, nggak. Sama aja kalau portingan blok mah. Yang membedain mah dominan nih ya, api di pengapian. Korekan blok boleh sama. Misalnya saya korek blok sama nih, ini sama, tapi ini apinya beda, yang ini apinya beda, pengapiannya ini beda gitu. Pengapiannya lebih bagus gitu. Ini motor cerai atasnya, biarpun hitungan bloknya sama juga. Jadi kalau hitungan masalah porting blok mah cuman hanya di salah satu aja buat motor supaya
lebih keluar powernya. Masih banyak hitungan-hitungan yang lain, dari pengapian lah, dari setting membran lah, dari setting karbu, setting spuyer. Jadi bukan hanya di blok aja ya teman-teman ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas waktunya ya.